Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk saham-saham kowal. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Harum, ketujuh Doit, ke-8 Bumi, dan ke-9 BRMS. Langsung saja ke saham pertama, ada Indi yang hari Jumat kemarin ditutup menguat 1,51% ke harga 1670. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Walaupun kalau diakumulasi itu hampir sama dengan net sell-nya karena di tanggal 11 dia net sell cukup besar. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Indi hampir sama juga antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Sebelum ke teknikal, mau lihat dulu harga kowal yang di hari Jumat kemarin ditutup menguat plus 5,53% ya. Jadi sudah di atas 200 lagi harga kowal. Kalau dilihat teknikal Indi ini EMA 60-nya masih melengkung ke bawah, tapi mulai akan berbelok asalkan Indi Senin atau Selasa breakout. Kalau dilihat Indi ini memang kalau dihapus nih ya, dia itu konsolidasi di range yang cukup lebar nih. 1700 sampai 1500, dia 200 poin dan ini sudah di area pucuk. Memang ada support minor di 1600. Nah, jadi seperti itu untuk pergerakan. Bagusnya Indi ini memang breakout dulu dari 1700 1800 nih baru berpeluang uptrend. Kalau dilihat EMA 20-nya, nah ini bagus ya. EMA 20-nya sudah mulai melandai, tidak mengarah ke bawah lagi. Jadi ya dia bisa konsolidasi. Mungkin minggu depan kalau mau bagus harus breakout di hari Senin atau Selasa 1700 itu confirm breakout. Ya nggak usah 1800 ya, 1700 itu confirm breakout sudah bagus karena sudah di atas EMA 60-nya. Jadi ya ada peluang dia kembali lanjut naik lagi ke atas. Seperti yang saya bilang waktu itu ya, saham apabila sudah naik tinggi dalam waktu singkat dan dia turun juga dalam waktu yang cepat, untuk naik keduanya itu nggak bisa secepat naik yang pertama ini. Pasti pelan atau konsolidasi atau dia malah turun lebih dalam. Tapi kalau arahnya naik ya nggak mungkin secepat sebelumnya ini. Jadi kalaupun Bapak Ibu nyangkut di atas itu makin lama ya. Memang bisa balik ya, bisa kalau marketnya mau, tapi harus nunggunya lama. Kalau pakai strategi first down itu untuk trading nggak disarankan sih harusnya ya, karena belum tahu juga antara naiknya dan malah bisa turun lebih dalam. Dan ya kalau mau average down di saham yang seperti ini ya jangan cuman 5, 10%, 15, 20 atau 25% baru average down. Nah, itu baru berasa ya, apalagi hampir sama nilainya dengan sebelumnya. Jadi potensi dia mendekati harga bawahnya juga besar. Cuma kalau Bapak Ibu average down cuman 2%, 5% sudah average down makin dalam ya. Jadi kalau memang niatnya average down ya di atas 10% itu ideal. Menurut saya 15 sampai 20. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk Indi ini MACD-nya juga sudah mengarah ke atas, membentuk golden cross dan akan melewati perbatasan garis 0 bar chart di atas 0 juga terbentuk. Dan apalagi harga kowal naik lagi ya, setelah kemarin hari Kamis ditutup naik 9% dan ini 5%. Ya Indi semoga naik lah. Hari Senin tutupannya di 1700. Seperti itu untuk Indi. Langsung saja ke saham kedua, ada Adro yang ditutup terkoreksi 0,43% ke harga 2270. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat itu net buy dan diakumulasi selama seminggu itu net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Indi satu broker distribusi CS tapi ditampung oleh AK, BK, dan JP. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Adro kemungkinan juga ada potensi teknikal rebound. Dia akan mantul sampai 2400 kalau saham-saham kowal lainnya juga rebound. Memang ini di harga pertengahan karena harga ideal untuk beli best buy-nya itu ya di sekitaran 2200 karena dia naik turunnya itu 200 poin kan. Jadi 200 itulah harga support yang ideal untuk best buy karena kalaupun cut loss jebol tipis paling 2%, 3% cut loss-nya. Kalau di harga sekarang kemungkinan besar ada pantulan karena dia mantul dari EMA 20-nya ini. Lumayan juga nih kan, kalau dia mantul bisa sampai 2400 itu sekitar 6%. Ya kalau mau coba tapi cut loss-nya hampir sama nih. Ya, 4 sampai 5% juga di bawah 2200. Ya kalau tertarik boleh aja.
untuk beli Adro ya. Tapi kalau dilihat nih kan MACD-nya sudah dead cross mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga makin dalam, volume makin meningkat. Tapi kemungkinan besar ada technical rebound, pantulan hari Senin kalau saham-saham call lainnya juga rebound. Jadi seperti itu untuk Adro ya, sudah sangat uptrend, dan kalau dilihat polanya ini udah tercapai juga rounding bottomnya ini. Jadi seperti itu ya untuk Adro. Langsung saja ke saham ketiga, ada PTBA yang di hari Jumat kemarin menguat 0,71% ke harga 2.830. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PTBA sedikit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PTBA yang menurut saya cukup bagus, masih potensi upside-nya lumayan tinggi ya, karena bisa ke 3.000 minim sampai 3.200 dan bahkan bisa ke 3.400, karena PTBA ini kan terlihat dia konsolidasi di range yang cukup lebar nih. Supportnya itu sekitaran 1.900 dan resistennya 3.150. Ini kalau dia break ini, resisten yang terbentuk dari Juni 2019 udah strong uptrend. Targetnya menutup gapnya dividen di 3.700 sampai 4.000, karena PTBA juga masih di bawah harga wajarnya, dan ya ini pelan-pelan dia naik. Kalau dilihat ini kan sudah breakout. Nah, ini harusnya minggu depan juga naik. Targetnya terdekat dulu ya 3.000 untuk potensi upside PTBA kalau rebound minggu depan. Jadi dari harga sekarang dia sekitar 5%-an lagi, 5-6%. 6 bahkan ya. Jadi seperti itu aja untuk PTBA. PTBA ini kalau mau coba spek buy, yang penting dia tutup di bawah 2.800 ya, cut loss dulu. Kalau mau kasih toleransi jangan 2.600 deh, ini kejauhan. Pokoknya dia kalau jebol 2.700 jual aja, itu support sandaran terakhirnya. Kalau nekat beli di harga 2.830, kasih aja toleransi ya, 2.700 jebol itu jual. Jadi cut lossnya sekitar 6-7%. Jangan ditahan-tahan lagi. Kalau nggak mau cut loss ya takutnya biasa ada pantulan kan di bawah 2.800, ya udah toleransi bawah itu jual kalau dia tutup. Jadi seperti itu untuk PTBA. MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk dan volume makin meningkat. Jadi ya menarik lah untuk PTBA, dan dia yang menurut saya juga belum potensi upside-nya seperti Adro ya. Harusnya bisa jadi the next Adro nih untuk PTBA. Langsung saja ke saham keempat, ada ITMG yang di hari Jumat kemarin ditutup menguat 0,48% ke harga 20.700. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat itu net sell, tapi kalau diakumulasi selama seminggu kemarin itu net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ITMG itu sedikit didistribusi tapi ya ditampung. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ITMG didistribusi, tapi dua broker juga akumulasi nih. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ITMG dia masih konsolidasi di range harga supportnya 20.000 dan resistennya 22.000. Ya ranging aja dia di area ini. Memang terlihat ada 21.000 yang harus di breakout-nya ini. Nah ini kalau di break sih titik aman pertama, tapi kalau mau bagus ya harus breakout langsung 22.000 dan menutup gapnya ini, dan ya potensi upside-nya sampai 24.000 dan 26.000 ya. Konfirmasi aja dulu breakout 22.000 itu menarik untuk ITMG. MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Jadi ya arahnya masih bisa lah. Kalau ditarik trennya ya bisa seperti ini. Dia pola ya hampir descending triangle lah. Apakah dia retest dulu sekali lagi atau langsung naik ya? Kalau saya lihat ya, bisa tarikannya seperti ini, karena tarikan awalnya kan dari low-nya ini. Nah dia beberapa kali memang turun tapi habis itu naik lagi, atau bahkan dia sudah breakout nih ya. Harusnya gambarannya seperti ini kalau tarikan dari higher low lower high sebelumnya ya, harusnya dia udah breakout, tinggal nunggu momentum aja nih dia lanjut ya. Jadi kalaupun yang mau coba beli ya tinggal cut loss kalau dia jebol 19.800. Jadi seperti itu. Untuk ITMG, MA20-nya udah di bawah, udah mulai melengkung dan melandai, dan arahnya ini ke atas nih. Jadi menarik untuk ITMG kalau MA20-nya. Nah, ini kan dia masih ranking di
antara EMA 20 dan EMA 60. Kalau dia break EMA 60 seperti yang saya bilang tadi 21.000 kan udah menarik nih, udah potensi untuk uptrend untuk ITMG. Jadi seperti itu untuk ITMG. Langsung saja ke saham ke-5. Ada UNTR yang ditutup menguat 3,74% ke harga 23.525. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNTR diakumulasi oleh BK, JP. Nilai yang warna hijau lebih banyak dan sedikit, dan warna merahnya tipis-tipis tapi banyak. Langsung saja ke teknikalnya. Teknikal, UNTR breakout dari area konsolidasinya 23.000. Jadi menarik karena volumenya juga meningkat. Jadi bisakah ini valid? Sepertinya ya, harusnya dipertahankan. Jadi kalau yang baru coba beli buy on breakout kemarin atau pas dia tutupan beli, ya cut loss saja dulu. Kalau dia tutup di bawah 23.000 nggak usah ditoleransi karena berpeluang dia false breakout dan turun lagi ke 21.500. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum punya, ya tunggu aja dia koreksi, udah beli. Dan kalau yang penting koreksinya nggak jebol support ya. Kalau dia koreksi tutupannya tetap masih di atas 23.000, ya bisa spek buy, tinggal tunggu aja. Ini peluangnya ke atas. Kalau dilihat EMA 20-nya udah di bawah dan melengkung ke atas. EMA 60 sudah di breakout juga hari sebelumnya Kamis dan lanjut. Jadi menarik untuk UNTR minggu depan, potensi lanjut. EMA 200-nya juga dipertahankan di bawah ini ya. Dia bergerak di konsol aja. Ya udah, ini arahnya ke atas untuk UNTR. Jadi seperti itu. Untuk UNTR targetnya 24.500 sampai menutup gapnya 25.500. Dan bisa naik lebih tinggi ya, bisa aja nih nanti rounding bottom. Dia membuat rounding bottomnya di sini ya. Nih bisa aja sampai seperti ini kenaikannya. Seperti itu aja untuk UNTR. Semoga itu valid di breakout dan lanjut tren karena mengakhiri masa konsolidasinya. Langsung saja ke saham ke-6. Ada Harum yang ditutup menguat 0,91% ke harga 11.000. Kalau dilihat transaksi asing kembali net sell. Tapi kalau diakumulasi selama seminggu itu net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Harum didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Harum sebelumnya ARB dan membuat candle bearish engulfing, tapi habis itu hari Jumat dia doji. Dojinya ini apakah mengkonfirmasi dia naik? Belum pasti. Ya, rawan juga. Tapi kalaupun yang mau coba ya tinggal cut loss kalau dia tutupannya di bawah 10.700. Udah, cut loss dulu, nanti buyback di 10.000. Seperti itu aja. Kalau Bapak Ibu dengan strategi lain, misalnya dia turun Bapak average down, ya boleh juga. Yang penting toleransi 10.000 supportnya ini kalau jebol udah nggak usah ditahan-tahan, dia berpotensi untuk downtrend. Tapi kalau dia memang arahnya atas, mentok-mentok 10.000 dia mantul lagi. Ini kan terlihat dia selalu bertahan di 10.000 dan mencoba all time high hari Kamis dan gagal ya, terkoreksi dalam. Karena ISG juga kemarin itu koreksi hari Kamis. Ya lihat aja lah hari Senin mampu nggak. Apakah dikonfirmasi dojinya dengan candle hijau minimal kalau mau bagus ya 10.500 tutupannya hari Senin biar membentuk pola morning star. Jadi arahnya lanjut dan bisa naik lebih tinggi. Jadi seperti itu untuk Harum. Langsung saja ke saham ke-7. Ada Doit yang di hari Jumat kemarin ditutup di harga 246. Kalau dilihat transaksi asing mulai net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya juga Doit mulai diakumulasi. Nilai warna hijau ini lebih sedikit tapi jumlahnya banyak. Tapi kalau dilihat dalam satu minggu bagaimana kondisinya, ya hampir sama ya antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Doit apakah jadi pantulannya 240 ini? Bisa jadi karena Doit terus membentuk lower high. Kalau EMA 20-nya memang masih mengarah ke bawah. Nah, 260 ya. Kalau dia break 260 ini ada peluang untuk uptrend. Dan kalau ditarik juga dari atas nih kan, nih. Kalau dari sini 260 di break, udah dia mengakhiri downtrend channelnya ini dan akan kembali uptrend. Jadi semoga aja momentumnya memang ISG bullish di 2 minggu terakhir Januari. Jadi saham-saham kual juga bisa naik. Target kenaikan Doit kemana? 280 ya, karena itu area konsolidasinya dan kemungkinan besar juga 260 itu di breakout. Jadi seperti ini gambarannya untuk Doit.
Nah, ya kalaupun mau coba ini sudah bisa menurut saya buy on support, siapa tahu ini bottomnya. Jadi kalau menekat bottom phishing misalnya benar terjadi ya tinggal cut loss kalau dia tutup di bawah 240 nggak usah ditoleransi lagi. Paling cut lossnya 4 sampai 5% ya. Target profitnya ini cukup besar nih. Ke 260 aja sekitar 6% dan apalagi sampai 280. Ya bisa lah nutup kerugian Bapak Ibu yang awalnya cut loss mungkin dari atas ya. Ya ini kesempatan nutup ruginya walaupun nggak semua ruginya, mungkin cut lossnya lebih dalam ya. Ketutup sedikit-sedikit nggak masalah kan. Nih bisa ada peluang nih dia mantul ke atas. Jadi seperti itu ya. MACD-nya juga mulai akan golden cross. Chart di bawah 0 juga makin tipis dan volume nih lumayan meningkat 2 hari. Ya, harusnya ada peluang rebound untuk Doit hari Senin. Tapi disclaimer on ya. Jadi seperti itu aja untuk Doit. Langsung saja ke saham ke-8. Ada Bumi yang di hari Jumat ditutup menguat 1,51% ke harga 67. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Seminggu kemarin juga net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Bumi didistribusi. Oh ini yang selama seminggu ya. Tapi kalau dilihat di tanggal 14 saja Bumi diakumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Bumi masih konsolidasi ya, supportnya 64 dan sekarang di area pertengahannya. Karena resistennya itu ada di 70, 69. Kalau itu di break baru lanjut uptrend. Jadi wait and see aja dulu. Kalau dikasih ya kasih harga bawah mau di 66, 65 atau 64 sekalian biar cut lossnya lebih tipis. Tapi kalau Bapak Ibu siap juga cut loss di bawah 64 di 63 62 ya boleh aja kalau mau beli di harga sekarang. Kalau dilihat dari EMA 20 udah di atasnya EMA 60. Nah, ini dia lagi konsolidasi, tinggal nunggu menembus resistennya 70. Ini menarik. Bumi bisa peluang uptrend karena EMA 20-nya pasti akan ikutan naik kan. Jadi mungkin akan memotong EMA 60 dan udah target 80 terdekat, bahkan bisa ke 100 untuk Bumi. MACD-nya juga bagus nih, pelan-pelan ke arahnya ke atas. Jadi seperti itu untuk Bumi. Langsung saja ke saham terakhir, ada BRMS yang di hari Jumat ditutup di harga 103 sama harga penutupan hari Kamis. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu kalau diakumulasi net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BRMS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRMS saya juga cut loss waktu itu beli di 110 waktu candle doji ini kalau nggak salah ya. Nah jadi cut loss di 107 ya, saya toleransi 3 tick di bawahnya ya udah. Kalau dia jebol itu cut loss, saya nggak peduli. Nah ternyata benar dia turun lebih dalam ya. Jadi saya nggak mantau lagi. Memang 100 ini harga support karena di situ ada EMA 200. Cuman lebih bagus sekalian nawar di 100 saja. Kalau dapat harga 100 ya baru spec buy. Kalau saya jadi saya hindari dulu BRMS. Waktu itu saya pindahkan ke PTBA ya, dan PTBA itu udah lumayan naiknya kan. Jadi seperti itu untuk BRMS. Belum aman sebelum naik ke atas 110 lagi. Tapi kalau Bapak Ibu mau tektokan, mau cari profit tipis ya beli aja di 100 sampai 102, target profit 105 sampai 110, tektokin aja. Kalau beli satu hari langsung bisa profit 2%, udah jual aja. Apalagi dapat bonus 3 sampai 5% dalam satu hari, jual aja. Karena besoknya bisa aja dia merah lagi. Jadi itu yang dihindari ya. Lebih baik TP tipis daripada berharap dia bisa break 110, nggak breakout tapi merah lagi. Jadi naik turun rugi waktu. Mending profit 2-3% tapi bisa 2-3 kali. Misalnya seperti itu. Ya, jadi seperti itu aja untuk BRMS. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran atau pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Bagi Bapak Ibu yang mau coba belajar scalping, yang penting tahu basic technical, saya akan adakan kelas di tanggal 23 Januari. Kelasnya berbayar, nanti diajarin bagaimana screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara tahu di mana titik entry dan exit saat beli saham scalping, dan juga bagaimana cara untuk
untuk menganalisa bandarmologi end of day, dan juga bagaimana cari tahu saham-saham yang ARB yang bisa ada pantulan. Kalau tertarik bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram, dan sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.